Gila, hai Lose. Gila lagi perhatikan hewan badak. Badak? Kenapa dengan badak? Badak itu keren. Badannya besar, kulitnya tebal, dia punya cula. Aduh, keren sekali badak. Iya, cula badak berfungsi untuk melindungi badak. Ini seperti senjata. Wah, gitu ya Lose. Apa tiap hewan dan juga tumbuhan punya senjata? Punya dong. Misalnya, kalau tumbuhan tuh ada yang punya duri. Duri. Iya, coba ingat-ingat tumbuhan apa yang punya duri? Kaktus. Betul sekali. Lalu ada tumbuhan yang punya getah seperti pohon nangka dan pohon karet. Lalu ada tumbuhan lainnya, dia mengeluarkan bau yang menyengat. Tumbuhan apa itu Lause? Itu adalah bunga bangkai. Pokoknya setiap hewan dan tumbuhan Tuhan ciptakan punya keunikan masing-masing. Dan mereka punya senjata untuk melindungi diri. Wah, lalu manusia punya apa Lause untuk melindungi dirinya? Nah, manusia punya kulit untuk melindungi tubuhnya. Manusia juga punya rambut nih di kepalanya untuk melindungi juga. Terus manusia punya akal. Tuhan berikan akal supaya manusia bisa berpikir apa yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Misalnya kalau hujan, kita pakai apa coba? Payung. Biar nggak kehujanan. Terus kalau badan kita kedinginan, kita bisa pakai baju tebal atau jaket. Betul sekali. Tapi yang lebih penting dari senjata-senjata atau alat-alat itu adalah Tuhan memberikan kita suatu kuasa yang luar biasa. Apa itu Lose? Itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus, Roh penghibur. Betul Kila, Roh Kudus atau Roh penghibur. Yuk simak cerita Lose tentang karya Roh Kudus ketika murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya merasa takut sekarang jadi berani. Itu adalah karya Roh Kudus. Oke Lose, Kila siap mendengarkan. Tuhan Yesus telah mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus kemudian dikuburkan di sebuah kuburan dengan pintu dari batu yang besar. 3 hari kemudian, batu itu terguling, terbuka, dan Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Maut telah dikalahkan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menemui para murid. Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka, mengabarkan tentang kabar sukacita bahwa dia disalibkan, mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit untuk apa tadi? Menebus dosa manusia. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya dan menemani mereka selama 40 hari lamanya. Kemudian pada suatu waktu Tuhan Yesus akan mengucapkan selamat tinggal kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus akan naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh para murid. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah, yaitu supaya murid-murid memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan Tuhan menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menolong para murid. Lalu murid-murid dengan setia berdoa dan menanti datangnya Roh Kudus. Hingga suatu hari ketika mereka sedang berkumpul untuk berdoa, Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka menjadi berani untuk memberitakan Injil. Bahkan Petrus memberitakan Injil kepada banyak sekali orang. Ada 3.000 orang yang mendengarkan khotbah Petrus dan bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu murid-murid setelah itu menyebar ke berbagai daerah mengabarkan Injil Kristus ke seluruh dunia. Tuhan Yesus menepati janjinya. Dia selalu menyertai dan menolong para murid melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati mereka. Nah, Roh Kudus saat ini juga tinggal di dalam hati kita teman-teman. Ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga mau seperti Petrus dan para murid yang lainnya ya, untuk setia dan taat mengabarkan Injil Tuhan, memberikan kesaksian yang baik, menceritakan tentang kasih Tuhan kepada teman-teman di sekitar kita. Wah, gitu ya Lose. Seru sekali. Para murid yang tadinya ketakutan, sekarang menjadi berani
ini karena apa Gila? Roh Kudus. Betul sekali. Kita bersyukur ya karena Tuhan setia dan selalu menepati janjinya dan Dia memberikan kita teman istimewa, yaitu Roh Kudus.